Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, kita ini tanpa Tuhan tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kita memang memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, pengalaman, uang atau apapun pencapaian atau gelar, jabatan, posisi, kedudukan atau apapun namanya. Kalau tanpa Tuhan, kita tidak akan menjadi apa-apa. Hidup kita tidak akan memiliki otoritas, hidup kita tidak akan berguna, hidup kita tidak memiliki dampak, bahkan hidup kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan, kedekatan dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, memiliki keintiman yang dalam dengan Tuhan. Hidup kita hari ini bukannya sekedar menjalankan hidup, bukannya sekedar menjalankan rutinitas sehari-hari tanpa memiliki pergaulan dengan Tuhan. Hidup kita harus bergaul dengan Tuhan. Coba buka di Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Perhatikan ayat yang ke-24, diulang 2 kali. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Kata bergaul di sini artinya menjadi serupa. Bahasa aslinya artinya halal, artinya menjadi serupa dengan Tuhan. Kita akan menjadi, kalau kita ini bergaul dengan Tuhan, hidup kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan dunia, hidup kita akan menjadi seperti dunia, orang dunia. Dengan siapa kita bergaul, nanti manifestasinya akan menunjukkan kita ini seperti apa. Kalau engkau setiap hari bergaul dengan setan, ya kelakuanmu seperti setan. Kalau engkau bergaul dengan Tuhan, kelakuanmu akan mirip seperti Tuhan. Bergaul dengan Tuhan setiap hari, membangun keintiman. Bukan hanya sekedar berdoa, memohon, meminta, dan melapalkan doa-doa seperti biasanya, tetapi memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Hubungan ini dibangun hari demi hari. Hati kita dulu selalu connect-nya sama Tuhan. Hati kita ini selalu pinginnya kenal Tuhan dan ngalami Tuhan. Hidup kita akan menjadi berbeda dengan orang rata-rata kalau kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kalau hidup kita ini nggak terhubung dengan sumber kekuatan itu, yaitu Tuhan sendiri, kita nggak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Tidak heran hidupmu tambah hari tambah problem, kena masalah, kena persoalan. Hidupmu tambah hari tambah ruwet, tambah kacau, karena tidak menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Harusnya hidupmu berserah penuh di hadapan Tuhan. Semakin berserah penuh di hadapan Tuhan, menyerahkan hati ini sepenuhnya, bergaul intim dengan Tuhan, kita itu berserah penuh dalam segala hal. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita selalu minta persetujuan Tuhan. Sehingga hidup kita nggak bertindak sembarangan dan sembrono lagi. Kunci untuk hidup sukses berhasil adalah kita dengar suara Tuhan dan melakukannya. Kita dengar suara Tuhan dan melakukannya. Makanya hidup ini perlu dilatih. Segala tindakan kita, sikap kita, keputusan kita, apapun yang kita harus ambil, kita berserah dulu kepada Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Banyak orang menjalankan hidupnya semaunya sendiri, bertindak seenak perutnya sendiri, ngawur hidupnya serampangan dan sembrono. Hidup tidak lagi bergantung sama Tuhan. Hidup nggak berserah sama Tuhan, tapi menjalankan semuanya semaunya sendiri. Sehingga apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat selalu melukai hati Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan, orang itu akan menyenangkan hati Tuhan. Karena ngerti isi hati Tuhan. Ngerti apa yang Tuhan sukai dan apa yang Tuhan tidak sukai. Semakin kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, semakin kita ngerti maunya Tuhan. Sehingga tindakan kita semakin hati-hati. Hidup kita pun akan pasti berubah. Bukan hanya berubah, pasti berbuah. Selama ini hidup kita ini gak bergaul dengan Tuhan. Kita bertindak semau kita sendiri. Kita mengambil keputusan seenak perut kita sendiri. Kita melakukan segala sesuatu ikutin hawa nafsu dan ego kita sendiri. Tidak heran kehidupan kita kacau dan berantakan. Hidup kita mengalami problem demi problem dan belum mengalami kemenangan. Orang yang berjalan bersama Tuhan, orang itu bergaul intim dengan Tuhan, orang itu menyerah penuh di hadapan Tuhan,
mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Sehingga dia bertindak, bersikap, berkelakuan tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang tidak akan bisa menjadi berkat, bahkan tidak akan pernah menjadi apa-apa. Sekarang buka di Yohanes pasal yang ke-15, mulai ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan adalah pokok anggur dan Bapa adalah pengusahanya. Nah, setiap ranting yang nempel sama pokoknya kalau nggak berbuah akan dipotong. Tetapi kalau ranting itu berbuah itu dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah lagi. Kenapa harus dibersihkannya? Semua dahan yang nggak penting, carang yang nggak penting diberesin dulu, disingkirkan dulu supaya menghasilkan buah yang lebat. Nah, hidup kita ini kalau nggak nempel sama Tuhan, kita nggak tinggal di dalam Tuhan, ya hidup kita tidak akan berbuah, tidak akan menghasilkan buah yang lebat. Justru waktu kita nempel sama Tuhan, kita harus izinkan Tuhan membersihkan semua hal yang busuk dan jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Hidup kita semakin hari semakin menghasilkan buah, semakin lebat dan memberkati banyak orang. Perhatikan, ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kalau engkau hari ini sudah lahir baru, sudah dilahirkan kembali, sudah dikuduskan, disucikan, tidak berhenti sampai situ perjalanan kekristenan. Kalau engkau hari ini sudah percaya Yesus, tidak berhenti sampai engkau percaya Yesus. Mulai berjalan dan tinggal di dalam Tuhan. Perhatikan ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita ini setelah mengambil keputusan menjadi orang percaya, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu itu harus tinggalnya di dalam hadirat Tuhan. Nempel sama Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Nggak boleh lepas, harus terus berjalan beriringan dengan Tuhan. Kalau kita nggak di dalam Tuhan, kita nggak akan menghasilkan buah apa-apa. Bertahun-tahun menjadi orang Kristen, sudah dibaptis, sudah ke gereja rajin, tetapi tidak menyerahkan pikirannya, nggak menyerahkan kemauannya, nggak menyerahkan kehendaknya. Hidup dipimpin ego, hidup dipimpin amarah, hidup dipimpin emosi. Tidak heran hidupmu tidak menghasilkan buah apa-apa. Justru kalau kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Dia, menyerahkan hati kita sepenuhnya, kita menaruh hati kita ini sepenuhnya, semua yang kita kerjakan, semua tindakan kita, semua keputusan kita, semua yang kita lakukan ini di hadapan Tuhan, kita bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan inginkan, selaras dengan firman. Kalau kita nggak selaras dengan firman, kita bertindak sendiri. Kalau kita bertindak sendiri, ya tidak heran hidupmu malah jadi batu sandungan, bukan menjadi berkat. Carang itu kalau nggak nempel sama pokoknya, nggak dapat nutrisi dari dalam, pokoknya tidak akan berbuah, tidak akan menghasilkan buah. Ujungnya akan ditebang. Hidup kita ini kalau nggak nempel sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, hidup kita nggak memiliki dampak apa-apa. Kunci menjadi orang Kristen yang dipakai Tuhan, yang diurapin Tuhan, dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan seperti Henokh. Hidupnya bergaul intim dengan Tuhan, hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan. Kalau nempel sama sang sumber kehidupan itu, Yesus Kristus sendiri, bergaul intim di kamar doamu. Hari ini kalau datang kepada Tuhan, miliki kerinduan dan kelaparan, kehausan akan Tuhan, rindu mengalami Tuhan, rindu bergaul intim dengan Tuhan, masuk dalam dimensi kedalaman hadiratnya, mengenali firman Tuhan, meditasi firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, masuk berdoa nyembah Tuhan, masuk sampai ke kedalaman hati Tuhan. Semakin kita masuk sampai ke kedalaman hati Tuhan, hidupmu pelan-pelan dibawa masuk dalam dimensi yang berbeda. Tiba-tiba engkau akan
memiliki dampak dan otoritas. Hidup memiliki kuasa, hidup memiliki pengurapan, hidup memiliki otoritas yang ilahi, memberkati banyak orang. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu. Kenapa? Kita nempel sama Tuhan. Kita bergaul intim dengan Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan itu pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, roh, jiwa, dan tubuhmu berada dalam hadirat Tuhan setiap saat. Tinggal dalam kebenaran. Ngambil keputusan sesuai dengan firman. Berpikir seperti firman. Bertindak seperti firman. Sehingga semakin hari dampak, otoritas, kuasa, pengurapan semakin dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Ayat yang kelima, perhatikan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kuncinya tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini Bapak Ibu, kalau engkau sedang struggle, sedang berjuang, sudah hancur-hancuran hidupmu, sudah kacau, tapi engkau gak memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, bertobat. Hari ini ambil keputusan untuk bergaul intim dengan Tuhan. Kalau sudah miskin, sudah berantakan, sudah hancur, tapi hidupmu gak bergaul sama Tuhan, gak berserah sama Tuhan, gak cari Tuhan, gak hidup benar sama Tuhan, sungguh-sungguh tambah hancur. Setan akan bikin kacau hidupmu. Setan akan bikin berantakan hidupmu. Setan akan acak-acak hidupmu. Hari ini kau dengar firman ini, ambil keputusan, berubah, bertobat, hidup takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran. Setiap hari kita berjalan di dalam firman. Besok kita berjalan dalam firman. Besok kita berjalan dalam firman. Kita berjalan dalam kekudusan. Besok berjalan dalam kekudusan. Besok lagi berjalan dalam kesucian. Hari ini kita tinggal di dalam kebenaran. Besok kita masuk lebih dalam lagi. Ngenali Tuhan. Masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Itu yang akan membuat hidup kita itu berbuah, kita nempel pada sumber kehidupan itu. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Powerful kok. Ujungnya Tuhan berikan janji. Kalau engkau tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu, minta saja. Apa saja Tuhan akan berkati. Lu hari ini harusnya tambah hari tambah kita kenal Tuhan, tambah hari kita tambah cinta Tuhan. Harusnya hidup kita ini kita berikan untuk Tuhan. Kita dedikasikan untuk Tuhan, kita persembahkan untuk Tuhan. Dijadikan korban yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kalau masih hidupnya ngawur, ambil keputusan untuk bertobat. Hidup takut akan Tuhan. Kalau tidak, nanti tambah hancur, tambah kacau. Ini kesempatannya memiliki hubungan kembali dipulihkan melalui pertobatan. Tanpa pertobatan, tanpa hidup kudus, kita tidak bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebab dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kalau hubungan kita nih terputus dengan Tuhan? Hidupmu gak akan mengalami apa-apa. Bertahun-tahun hidup hanya seperti itu terus. Sudah jempalitan kanan kiri tetapi hidupnya seperti itu. Karena engkau gak nempelnya sama Tuhan. Nah, kita harus nempel sama Tuhan. Kunci orang yang dipakai Tuhan. Kunci hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Ngerti setiap langkah dan detak jantungnya Tuhan. Kita ngerti detak maunya Tuhan. Kita ngerti sampai kedalaman hati Tuhan itu kalau kita ini memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hubungan yang dalam. Seperti Henokh bergaul dengan Tuhan bertahun-tahun. Bergaul dengan Tuhan tidak hanya seminggu 2 minggu, tapi bertahun-tahun, komitmen setiap hari. Akhirnya Henokh diangkat Tuhan, karena didapati hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, hari ini engkau yang sedang mengalami pergumulan, struggle, hidupmu gak kemana-mana bertahun-tahun, tetap sama. Gak ada urapan, gak ada kuasa, gak ada penyertaan Tuhan. Hidup malah jadi batu sandungan, kacau, jadi trouble di mana-mana. Kerjanya ribut dan gegeran. Bertobat. Ambil keputusan untuk balik sama Tuhan. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan akan bikin terobosan di hidupmu. Dan Tuhan akan pakai hidupmu. Orang semakin dekat dengan Tuhan, semakin menyembah Tuhan, karakter kita akan sama seperti Tuhan.
kelakuan kita seperti Tuhan. Tidak mungkin orang yang nyembah Tuhan, melayani Tuhan bertahun-tahun, hidupnya mengasihi Tuhan itu hidupnya tambah berantakan, berangasan, liar, kasar, dan lain sebagainya. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita menyembah Tuhan, semakin kita bergaul dengan Tuhan, hidup kita semakin menyenangkan, semakin menjadi serupa, segambar dengan Allah. Saya berdoa Bapak Ibu, engkau hari ini memiliki hubungan kedekatan yang dengan Tuhan yang berbeda, memiliki keintiman yang berbeda dengan Tuhan. Tambah hari hidupmu semakin menyenangkan hati Tuhan. Tambah hari hidupmu semakin mempermuliakan nama Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak orang diberkati. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak orang dipulihkan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita memiliki karakter yang serupa segambar dengan Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang, memiliki dampak dan otoritas setelah kuasa. Semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin mati daging, pikul salib, sangkal diri, sehingga Kristus yang manifestasi melalui kehidupan kita. Kristus yang memanifestasikan kuasanya dalam hidup kita, dan namanya yang dipermuliakan dan ditinggikan. Saya berdoa hari ini firman yang saya sampaikan ini akan membuat engkau memiliki komitmen untuk bergaul intim dengan Tuhan. Kalau kau ingin hidupmu diurapi, pelayananmu diurapi, bangun keintiman. Gak ada solusi lain. Kita itu dengar dekat, nempel dengan sumber kuasa, maka kuasanya itu akan mengalir melalui hidup kita loh. Kalau kita ingin kesabaran, kamu nempel sama Tuhan, sumber kesabaran itu. Tiba-tiba engkau diberikan pengendalian diri dengan baik. Kau bersikap baik. Kalau kita ini ingin apapun, nempel sama sumbernya. Karena Alkitab ngomong, kalau engkau tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Nempel sama Tuhan. Otoritas, kuasamu akan mengalir. Powerful sekali. Kita nempel sama sumber kuasa. Kuasa itu akan mengalir melalui hidup kita. Kita nempel sama Tuhan. Hidup kita akan semakin diubahkan, semakin menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Amin. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Kalau dalam kondisi hancur, kacau, justru momen terbaik balik kepada Tuhan. Kita ini berdosa kayak apapun juga, kita bikin pelanggaran kayak apapun juga, kalau kita memiliki hati yang mau bertobat dan berubah, Tuhan sanggup kembalikan hubungan kita dengan Dia. Tuhan pulihkan, Tuhan ampuni dosa dan pelanggaran kita. Semakin hari, semakin hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa, Pak Ibu, mulai hari ini memiliki komitmen yang dalam dengan Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan seperti Henokh. Orang yang bergaul intim dengan Tuhan berbeda. Ternyata diangkat ke surga. Tuhan punya perlakuan spesial. Kalau Tuhan ingin perlakukan hidupmu spesial di hadapannya, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Kenalin Tuhan. Hidup dalam keintiman. Hidup dalam doa dan penyembahan. Tuhan sendiri akan muncul dengan kuat kuasanya, melimpahi kita dengan kasih karunia dan kemurahannya. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai praktek hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami memiliki keintiman dengan Tuhan. Bergaul karib. Waktu kami bergaul karib, kami semakin kecil dan Engkau semakin besar. Kami semakin dimatikan. Semakin Kristus yang muncul dan nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua orang yang mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan. Buat mereka memiliki komitmen untuk bergaul intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat. Kami berdoa bagimu segala pujian, hormat dan pengagungan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Tutup mata. Dipenuhi kemuliaan. Ralabaka hanamasykene menderebetebe. Dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci.
saja. We love you, we praise you, we adore you. Kami menyembah-Mu. Kau layak terima glory. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi pujian. Kami berikan padamu. Korban pujian Kau saja. Sembah. Jesus, we love you, we praise. Yes, Tuhan. Terus, aku berdoa urapan itu sedang bergerak dalam ruangan ini. Now in Jesus' name. Fill in Jesus' name. Go. Now.
beberapa orang di sini yang sedang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan ini sedang turun. Bagi beberapa orang yang sedang sakit di bagian sakit, aku perintahkan sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Go! Jesus name. Tuhan, aku berdoa, setiap orang dalam ruangan ini mengalami hadirat-Mu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kau. Refresh in Jesus name. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Kami hormati Engkau. Kami mau beri yang terbaik buat-Mu. Ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
you, we praise you, we adore you. Makasih Tuhan. Urapi kami semuanya yang mau belajar firman-Mu. Berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Buat kami bisa ngerti isi hati-Mu. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan.